Alhamdulillahil qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kakak kedua enggak ke center, kaki pertama. Iya. Puter. Pendek, nononya no. Iya puter enggak iya. Hadratil mukarram, Begitu tuh, puter tuh, dengkek tuh. para guru, sesepuh kita Kang Ustadz Maman Gamanhuri, juga Sohibil Bait Majlis Manaqib Kang Ustadz Fakih Mubarak, juga Kang Ustadz Jauhar Arifin, yang mudah-mudahan semua para guru kita senantiasa Allah berikan istiqomah dan barokah, amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin jamaah yang juga sama-sama senantiasa Allah berikan rahmat, mudah-mudahan kita berkumpul di majlis yang mulia ini menjadi syafaat buat kita semua, utamanya syafaat ketika kita menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari, dan kelak menjadi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita talim, mari kita istighfar terlebih dahulu supaya ketika kita menerima ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengulangi ayat wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan janganlah kamu berdua, Adam dan Siti Hawa,
mendekati hadhihi syajarata, terhadap pohon ini. Coba kalau kita berpikir tentang makhluk Allah yang namanya surga. Ini kan ceritanya cerita lagi di mana? Ketika Adam dilarang mendekati pohon huldi ini. Cerita lagi berada di dalam surga. Kemudian Adam karena berdosa diturunkan ke alam ke alam dunia. Lah kita yang banyak dosa pengen naik ke surga gitu. Kalau Adam cuma gara-gara satu dosa diturunkan, dikeluarkan dari surga. Lah kita yang banyak dosa pengen ke surga. Kira-kira gimana coba dah? Coba Bang Manto pikirin. Saya lagi pengen ngopi dulu ini. Iya. Ibaratnya mimpi di siang bolong gitu. Iya. Bapak. Jadi gara-gara satu dosa makan buah huldi, Adam diusir dari surga. Lah kita yang banyak dosa pengen masuk surga. Mudengnya dari mana coba ya? Kalau bukan atas dasar rahmat Allah. Ibadah kita yang setiap hari ini misalnya gitu, yang sholatnya rajin, subuh, dohor, asar, maghrib full, ditambah rawatibnya, duha, tahajud, ditukar sama satu aja nikmat mata, kira-kira kebales nggak, kebayar nggak itu nikmat? Kagak bayar. Maka masuk surga itu bukanlah dengan amal kita, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas jangan disalahartikan, besoknya kepada sholat. Wala taqraba hadhihi syajarah. Ruwiya an Abu Bakrin radhiyallahu an. Jadi jangankan zaman sekarang, zaman sahabat aja, zaman baginda Rasul banyak sahabat yang kritis. Sehingga sahabat Sayyidina Abu Bakar bertanya tentang yang apa diceritakan syajarah di sini. Faqala hiya syajarah al-mubarakah as-sumbulah. Ini pohon-pohon apa? Jadi kalau kita pikirin berarti di surga itu ada bumi. Karena apa? Karena ada pohonan. Kalau secara pikir kita, padahal nggak seperti itu. Dalam literatur kitab yang lain dijelaskan bahwa teknologi surga itu tanamannya tumbuh di atas cahaya. Belum nyampe lah akal kita. Padahal hidup di alam dunia ini sudah dikasih contoh, tanpa dengan tanah pun pohon bisa hidup. Contoh sekarang berkembang teknologi, nanamnya pakai hidroponik tanpa dengan tanah. Itu baru sedikit contoh tuh ilmu dikasih tahu. Jadi banyak kehilangan esensi isi daripada Al-Quran yang masih perlu kita gali sebagai umat Islam dan kepada generasi penerus kita. Jadi makanya jangan menjadi dengki atau sirik apabila ada generasi di bawah kita lebih maju. Jangan jadi ejekan, harus kita dukung. Misalnya punya anak lebih pinter, rumah saja zaman kita udah beda. Iya. Kita dulu nggak ada HP begini penjagat ya. Iya, harus mengakui kecanggihan anak sekarang. Artinya kemajuan generasi yang akan datang harus kita dukung. Sedikit itu penjelasan teknologi di surga itu udah nggak kebayang dengan akal, karena tumbuhannya juga tumbuh di atas cahaya. Ketika ada larangan tersebut, wala taqrabu hadhihi syajarah, dan janganlah kamu mendekati pohon ini.
Fa'azallahuma asyaiton. Nah ini kemudian menggoda terhadap Nabi Adam dan Siti Hawa. Azlaqahuma, siapa yang menggoda? Iblis, yaitu iblis. Setelah digoda Nabi Adam dan Siti Hawa, fa'akhrajahuma mimma kana fi, atas perbuatan dosa memakan buah huldi itu. Jadi kalimatnya saya ulangi di taklim yang kemarin. Dosanya ketika melakukan memakan buah huldi itu, peraturannya wala taqroba, jangan mendekati. Pernah saya uraikan. Jadi kenapa mendekatinya saja jangan, apalagi melakukannya? Karena bisyiddati syahwat, dorongannya sangat kuat gitu. Jadi kalau kelas iman kita mah udahlah agak kuat gitu. Kecuali iman Nabi Yusuf, ketika dipertontonkan di depannya gadis cantik Siti Zulaikha telanjang di depan mata. Insya Allah kalau bapak mah kuat itu. Kuat apa? Tahan. Jadi kelas kita mah jangankan melakukannya, mendekatnya pun jangan. Karena apa? Tarikannya agak bakal kuat dah. Gitu maksudnya. Usahakan menjauhi dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya isi dari sejarah ini yang kita petik apa? Yang pertama tadi, terhadap larangan Allah apapun jangankan mengerjakannya, mendekati dan hal-hal yang mengajak ke arah larangan Allah tersebut wala taqroba, jangan didekati. Sebab kalau udah dekat awang minggir, kalau udah awang minggir pengennya nengah bae. Lah udah ngelihat wadon cakep maka yang Nabi Yusuf Siti Zulaikha udah pengen hilap bae udah. Tahan Bapak. Fa'azallahuma syaiton anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka dari dosa itulah Nabi Adam dan Siti Hawa terusir dari surga. Wa qulna bitu, wa qulna, dan kami katakan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa juga iblis, ihbitu, turunlah kalian semua, ilal ar, fahabitu Adam, berkah. Syaratnya bukan pakai bak, pakai gelas. Tidak dulu. Puter dulu itunya, puter HP-nya di sana no. Nah, Bapak biar ke center mana no? Pos. Banyak yang nonton itu. Banyak. Berapa udah tuh? Fahabato Adam bisar Nadim. Dalam tafsir, Adam diturunkan min ardil Hindi, di daerah India, ala jabalin, di atas gunung. Dan kemudian wahabatot Hawa, Siti Hawa diturunkan di Jeddah, di Jeddah. Wa iblis bil Ibilah, daerah mana nih Ibilah nih? Gombang dah. Jadi apa wah? Iya. Cuma nama daerahnya. Iblis di mana ini diturunkannya gitu. Apa kata dublut bis sekarang? Iblis masuk ke Indonesia. Ba'dukum li ba'din adu.
Di antara sebagian kalian akan bermusuh-musuhan. Qala Allah Ta'ala inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi kalian antara Nabi Adam dan Siti Hawa aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata. Musuh yang sangat nyata tapi kagak kelihatan. Walakum fil ardi mustaqarrun. Jadi akhirnya Nabi Adam, Siti Hawa, Iblis. Dalam cerita ini tokoh, ada 3 tokoh, Nabi Adam, Siti Hawa, Iblis. Walakum fil ardi mustaqarrun. Ketiga-tiganya diperintahkan diam di bumi. Wa mataun, diberi satu keleluasan buat penghidupan mereka alam bumi dan seisinya ini. Ilahin ai ila waqtil maut, sampai ajal menjemput. Jadi kita ini masih beruntung, masih dikasih hidup. Coba tanya yang udah mati, pasti mereka pengen hidup. Apa? Ketika mereka diberi kesempatan 1 jam saja hidup di alam dunia, akan memperbaiki amalnya. La soddaqonna, akan berbuat baik. Makanya kematian itu dirahasiakan. Kenapa? Karena kita harus selalu bersiap-siap menghadapi kematian itu. Misalnya Bang Manto siap malam ini, silakan. Siap enggak? Siap. Siapa, Pak? Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatun. Kemudian Allah ajarkan, ai hafadhu Adam min Rabbi, satu kalimat, likai takuna sababan lahu wali auladihi ila taubah. Kalimat ini menjadi sabab kepada Nabi Adam dan turunannya ila taubati, terhadap taubat. Nah, pelajaran selanjutnya dari sejarah ini, ketika Nabi Adam, nenek moyang kita, berbuat kesalahan, maka tetap ada konsekuensi yang harus diterima. Qala Sa'id bin Jabir an Ibni Abbas annaha, dari riwayat Sa'id bin Jabir yang diterima dari Ibnu Abbas, kalimatnya itu la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfirli innaka anta khairul ghafirin. Fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Baru yang dilanjut. Kalau yang sering kita dengar gimana? Yang dari riwayat Mujahid dan Qatadah. Dalam riwayat yang satu disebutkan 1000 tahun taubatnya Nabi Adam. Ada yang lebih dari itu. Yang dibacanya ketika Nabi Adam dalam keadaan tobat, bersujud sambil menyesali perbuatannya. Robbana ya Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Robbana, wahai Tuhan kami, dolamna, kami telah berbuat dolim, angpusana, terhadap diri kami sendiri, wa illam taghfir lana, dan jikalau engkau tidak memberikan ampunan kepada kami, wa tarhamna,
dan memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna, maka yakin sesungguhnya kami minal khosirin, adalah dari golongan orang-orang yang merugi. Jadi pelajaran selanjutnya dari sejarah Nabi Adam ini, ketika kita berbuat salah harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelas kita mah sudah pasti tidak luput dari kesalahan. Mahalul khoto' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Maka ketika kita berbuat dosa, senantiasa kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fataba alaih, kemudian Allah menerima tobatnya. Ay roja'a, jadi makna taba itu kembali alaih kepada Allah, birrohmah, dengan rahmatnya Allah, wa qabulit taubah, dan diterima ampunan Nabi Adam. Innahu, sesungguhnya Allah itu huwat tawwabur rahim, adalah zat yang maha menerima tobat, ala ibadihi bil maghfirah, terhadap hambanya Allah dengan segala penuh ampunan. Jadi maknanya at-tawwab itu segat mubalaghah. Sebesar apapun dosa kita, rahmat Allah lebih besar dari itu. Qulna bitu minha jami'ah. Diceritakan kembali. Kami katakan, kata Allah, ihbitu, turunlah kalian minha, dari surga, jami'an, semua. Jadi yang dimaksud semua ini tadi dijelaskan, Nabi Adam, Siti Hawa, dan iblis. Imma fi zamanin wahidin au fi azminatin mutafarriqah, atau dalam kurun yang berbeda-beda. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka ketika Nabi Adam dan Siti Hawa mendiami bumi ini dan terus beranak pinak, harus ada aturan yang jelas karena sudah diangkat sebagai khalifah. Dari nabi ke nabi diturunkan wahyu berupa suhuf, kemudian Taurat, Zabur, Injil, dan terakhir kesempurnaannya yaitu Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita kehilangan pedoman hidup ini, yaitu Al-Quranul Karim yang dibacakan lewat ulama-ulama dan para guru kita, maka akan terjadi kehancuran kalau kita tidak berhujah atau berimam terhadap Al-Quran tersebut. Karena memang diturunkannya Al-Quran itu untuk menjadi pedoman kehidupan manusia. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, apabila kami datangkan kepada kalian semua hudan, hidayah, petunjuk. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan barang siapa yang mengikuti petunjuk itu, fala khaufun, maka mereka tidak akan merasa takut, walahum yahzanun, dan tidak akan merasa sedih. Alama fatahum minad dunia, jadi bersedih terhadap sesuatu yang tidak kita dapatkan minad dunia, dari berbagai macam dunia dan materi atau dunia dan kesenangan lainnya. Wa yuqalu fala khaufun 'alaihim. Jadi kalau khauf itu maknanya takut menghadapi masa depan. Kalau hazan ini sedih, kehilangan sesuatu atau tidak mendapatkan sesuatu. Nah, ketika kita mengikuti petunjuk dari Allah itu,
Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka akan diberikan oleh Allah fala khaufun 'alaihim, tidak merasa takut, wa lahum yahzanun, dan tidak akan bersedih. Karena apa? Karena tujuan kita mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, wa kadzabu bi ayatina, orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah, insya Allah dilanjutkan di taklim yang akan datang. Itu saja uraian singkat tentang taklim penjelasan ini, karena memang banyak yang akan dibahas. Yang pertama mungkin malam Jumat besok ya kita maulidan ya. Yang kedua juga maulid di Kang Ustadz Jawar Arifin. Terus pembahasan masalah wisata religi buat ziarah. Ini belum ada kejelasan ini. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.